Oke, saya mulai. Nah, di sini adalah ada keterangan ya, fungsi adalah relasi dengan setiap unsur dari daerah asalnya dipasangkan dengan tepat satu unsur dari daerah kawannya. Ya. Jadi yang bagian kiri ini disebut sebagai daerah asal. Nanti kita akan sering menyebutnya dengan sebutan domain. Dan di sebelah kanan ini kita sebut sebagai daerah kawan. Dan kita akan sering menyebutkan istilah daerah kawan ini dengan kodomain. Yang dikatakan fungsi tadi adalah relasi. Relasi ini artinya hubungan. Setiap anggota atau unsur dari domain dipasangkan tepat satu anggota dari daerah kodomainnya. Jadi A, B, dan C ini harus dipasangkan tepat satu di setiap daerah kodomainnya. Tidak harus setiap sih. Yang terpenting adalah daerah asalnya punya punya pasangan masing-masing satu. Tidak boleh lebih dari satu. Seperti apa relasinya kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika sudah direlasikan tepat satu, domain dan kodomain ini merupakan suatu fungsi, fungsinya namanya F ya. Yang biasanya kita tulis dalam pemetaan di SMP itu seperti ini. F, fungsi F ini dipetakan dari, anggap aja ini himpunan A ya, ini himpunan B, dipetakan dari fungsi A ke fungsi B, dipetakan dari A ke B, bukan fungsi A fungsi B ya, tapi suatu fungsi F ini dipetakan dari A ke B. Untuk notasi yang bakal kita sering pakai, yaitu bentuk lainnya adalah ini. Jadi F A, F dalam A ya, sama dengan B. Seperti ini. Lalu di sini ada yang dibulatin warna hijau, daerah hasil atau range ya. Daerah hasil ini adalah daerah kodomain yang anggota kodomainnya punya pasangan di domain. Nah, ada yang nggak punya pasangan yaitu F. Berarti F ini bukan daerah hasilnya atau range-nya. Jadi daerah hasil hanya anggota kodomain yang punya pasangan. Itu ya. Nanti ketika menuliskan daerah hasilnya dalam bentuk notasi berurutan, himpunan ya, seperti ini. Jadi fungsi F itu adalah himpunan yang anggotanya A, D, B, E, dan C, E. F-nya nggak pakai. F-nya nggak dipakai ya. Karena F-nya nggak ada pasangannya di domain. Ini SMP ya, masih gampang ya, ingat aja. Gampang ya. Oke, kita lanjut. Saya hapus. Kita ke contohnya. Yang mana yang fungsi, yang mana yang bukan. Ini contohnya. Nah, kira-kira ini fungsi atau bukan? Fungsi fungsi F dari A ke B ini merupakan fungsi atau bukan kalau dari definisi sebelumnya? Ada yang bisa jawab? Fedora, Aji Naswa, Federa kembar ya. Maria Seren. Fungsi atau bukan ini? Fedora? Nggak ada suaranya. Halo? Ya.
Fungsi. Fungsi. Saya kembalikan ke slide di pertama. Ya. Ini ada kata fungsi adalah relasi dari setiap unsur. Daerah asalnya dipasangkan tepat satu. Nah, tepat satu ini kan berarti dia harus punya pasangan dan hanya satu. Kodomain dan domain itu yang mana? Domain itu yang sebelah kiri, ini sebelah kiri nih. Kodomain atau daerah kawan sebelah kanan. Jadi A, B, dan C ini harus punya satu garis aja. Nggak boleh A ke D, nggak boleh juga A ke E. Kalau A sudah ke D, ya A ke D aja, nggak boleh ke lain. B dan C juga harus pasangannya satu. Nah, gitu ya. Jadi ini, jadi sebenarnya contoh yang pertama ini, kalau kita lihat garisnya ada pasangan, ada anggota di A, domain ya, domain A ini pasangannya lebih dari satu, yaitu angka 1 dipasangkan dengan angka 1 dan juga angka 2. Walaupun yang lainnya sudah punya pasangan, tapi ada yang selingkuh bahasanya. Nggak boleh yang di sebelah kiri ini selingkuh. Yang sebelah kanan nggak masalah. Tapi bukan berarti ini materi selingkuhan ya, bukan ya. Maksudnya yang di sebelah kiri, sebelah kiri ini nggak boleh nyabang. Tapi harus ada pasangan, nggak boleh jomblo. Sedangkan yang B, ini dia boleh jomblo. Boleh juga selingkuh. Oh, kok jadi selingkuhan? Ya itulah pokoknya ya. Intinya yang sebelah A itu nggak boleh nggak ada pasangan, harus ada pasangan. Dan pasangannya harus satu, tepat satu. Nah, ini berarti contoh yang pertama bukan fungsi. Karena ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu. Contoh kedua, nah gini. Nah, ini sudah ya, sudah ketahuan ya. Oke, G bukan fungsi. Fungsi G ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota A yang tidak punya pasangan atau jomblo. Nggak boleh nih jomblo. Bukan berarti saya ngajarkan pacaran, enggak. Ini fungsi A, ini kan kita materinya fungsi tadi. Kita kembali ke definisi. Di anggota A atau sebagai domainnya harus punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan dan tepat satu, maka dianggap bukan fungsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh yang ketiga ini. Nah, ini. Ini. Anissa, Salwa, atau Nadira lah, Nadira ya. Nadira Nabila. Coba aktifkan mikrofonnya. Fungsi atau bukan? Fungsi F yang contoh ketiga ini. Nadira Nabila. Fungsi? Naila? Fungsi atau bukan? Fungsi. Ya? Fungsi. Nggak kedengaran suaranya. Bentar ya. Ditulis saja di komen. Fungsi atau bukan, Naila? Oh, Federa nih. Tadi kan Fedora, sekarang Federa. Fungsi atau bukan? Iya, Pak. Iya. Fungsi ya. Jadi yang sebelah kiri ini punya pasangan dan tepat satu. Walaupun pasangannya sama-sama A. A ke A, B ke A, C juga ke A. Gitu ya. Nggak masalah yang B punya pasangan sama. Yang penting yang di A ini punya pasangan dan tepat satu di daerah kodomain ini. Ini dianggap fungsi.
Ini jangan diartikan yang sebelah kiri ini cewek, sebelah kanan cowok ya. Cowok nggak boleh selingkuh juga enggak. Maksudnya di sini kita kan kembali ke definisi. Materi definisi fungsinya tadi mengatakan bahwa setiap anggota daerah asal, domain di kiri ini, harus punya pasangan dan tepat satu di daerah kodomain atau daerah kawannya. Oke, contoh ketiga merupakan fungsi. Nah, contoh keempat. Contoh keempat gimana nih? Fungsi atau bukan? Yang G ini. Kalau tadi Federa, sekarang siapa lagi? Muhammad. Siapa nih? Muhammad, ya. Fungsi atau bukan yang G nih, Muhammad? Fungsi atau bukan? Muhammad, oh, nggak ada orangnya nih. Mungkin namanya aja ya, habis itu tidur dia ya. Anissa Salwa. Halo, tes. Atau Putri Famalakop lah. Ini G ini fungsi Ya. itu bukan? Fungsi. Ya. Yang B nggak masalah, nggak ada pasangan. Yang penting yang di sebelah kiri ini punya pasangan dan tepat satu. Jadi yang G juga merupakan fungsi. Oke, kira-kira dari 4 contoh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau enggak, mungkin bisa diperdalam lagi di bukunya ya, mozaik gitu ya. Sekarang sifat-sifat fungsi. Ini yang nanti akan saya tugaskan di Google Classroom. Setiap unsur yang berbeda dari daerah asal dipasangkan dengan satu unsur yang berbeda dari daerah kawan. Maksudnya pasangannya satu-satu. Dari A ke B, setiap anggotanya sudah punya pasangan dan tepat satu. Anggota B juga begitu. Tapi tidak harus semua. Nah, ini dikatakan sifat fungsi yang satu-satu atau injektif. Injektifnya satu-satu. Nah, yang di bawah, kalau kita lihat, fungsi G ya. Fungsi G ini, walaupun satu-satu sudah, dan fungsi A punya, domain A ini punya pasangan tepat satu, tapi di daerah B-nya tidak satu. Maksudnya yang P oke lah, satu sudah pasangannya ya. Yang R dia punya dua pasangan, R kedua dan R ketiga ini nggak boleh. Yang nggak ada pasangan nggak masalah. Cuma yang sini fungsi injektif itu dikatakan jika fungsinya satu-satu, dari kiri dan kanan satu-satu. Jadi bukan fungsi injektif yang G. Saya lanjut ke fungsi surjektif. Saya ulang dulu ya ke apa tadi? Ini fungsi injektif. Kalian bisa screenshot nanti nih. Daripada dicatat ya. Nah, ini sudah contoh soalnya. Sudah contoh soal yang jawabannya juga gitu ya. Jadi ini kalian screenshot. Nanti kalian bisa kembangkan dengan contoh lainnya. Fungsi injektif sudah bisa membedakan, yaitu fungsinya pasangannya satu-satu. Di sebelah kanan B tidak harus punya pasangan. Yang penting sebelah kiri itu harus punya pasangan dan tepat satu. Dikatakan injektif, kiri kanannya satu-satu. Ya. Sekarang ke fungsi surjektif. Mudah-mudahan sudah di SS tadi ya. Sekarang surjektif daerah kawan sama dengan daerah hasil. Itu seperti apa? Jadi artinya sebelah kiri dan kanan harus sama-sama punya pasangan. Ya. Tapi ini tidak harus satu-satu. Tidak harus satu-satu ya.
Ini kebetulan contohnya 1-1. Nah, kalau yang fungsi di bawahnya, contoh di bawahnya, fungsi G ini bukan fungsi surjektif karena ada Y ini yang tidak punya pasangan. Gitu. Misalkan saya kasih contoh, ini ada angka 3, di sini saya tambahi, terus saya hubungkan ke Y, ini menjadi surjektif. Saya tambah lagi 4 di sini. Ini ke X, ini juga surjektif. Jadi kalau surjektif itu yang penting ada pasangan, yang kiri tepat 1, yang kanan nggak masalah lebih dari 1. Tapi harus semuanya punya pasangan. Itu kalau surjektif. Bisa di screenshot. Oke, cukup. Lanjut. Sifat fungsi yang ketiga, yaitu fungsi bijektif atau fungsi kedua-duanya. Injektif sekaligus surjektif. Dia harus satu-satu dan dia harus juga punya pasangan. Nah, ini dicontohkan dalam bentuk grafik Cartesius. Nah, kenapa disebut fungsi bijektif? Karena setiap nilai yang merah ini, garis merah ini, setiap nilainya hanya satu pasangan. Jadi nilai X itu pasangannya hanya satu nilai Y. Pasti bingung ya. Nah, saya ambil misalkan di sini titiknya nih. Titiknya saya tarik ke bawah. Nah, anggap aja di sini angkanya 2. 2 ini adalah nilai X-nya, ya. Ini kan tingginya berdasarkan dari disejajarkan dengan sumbu Y di sini. Misalkan di sini 4. 2 dan 4 ini adalah pasangan di titik garis yang warna merah ini, yang biasanya dituliskan dengan X, Y atau 2,4. Gitu ya. Jadi nilai X itu satu nilai Y. Cari lagi ketika ini, kan ini fungsinya nih, 2X ya. Ketika X-nya diganti 2, Y-nya jadi 4. Begitu kan? Ketika X-nya diganti 4 atau diganti 5, Y-nya jadinya gimana? Ya, tinggal masukkan ya. F, X-nya diganti 5, sama dengan 2 kali 5 berapa? 10 ya. Nah, berarti kan pasangannya nanti 5,10. Anggap aja di sini. 5,10. Angka 5 pasangannya pasti 10 gitu aja. Ini bijektif. Fungsi injektif sekaligus surjektif. Dia hanya satu pasangan. Dan ini dikatakan fungsi. Tidak mungkin nilai X yang sama ada 2 nilainya di grafik ini. Ya. Ini dikatakan fungsi bijektif. Injektif sekaligus surjektif. Jadi nilai X-nya ketika kita ganti suatu angka, bakal dapat suatu angka nilai Y. Dan pasti hanya satu pasangan, X, Y. Bingung? Pasti bingung ya. Lanjut. Sekarang ke fungsi selanjutnya. Contoh ya, contohnya. Apa ini? 3. Ini. Ini merupakan fungsi apa ini? Bijektif atau injektif? Ini fungsi juga. Ingat tadi bijektif itu fungsinya satu-satu dan harus ada pasangan, gitu ya. Kalau injektif, dia nggak harus ada pasangan. Ketika X-nya dimasukkan, nggak ada nilai Y, berarti itu fungsi injektif. Sedangkan kalau fungsi bijektif, nilainya harus satu-satu
pasangannya, dan harus ada pasangannya. Ketika X diganti suatu angka, harus ada nilai Y-nya. Begitu. Ini berarti fungsi apa? Ayo, yang lain? Desvina, Maharani, Alvan? Nggak ada ya? Nggak ada yang jawab ya? Bingung? Put? Fungsi apa? Bijektif. Bijektif. Kita lihat. Bijektif. Iya, betul. Ya. Bijektif. Sama seperti gambar sebelumnya. Yaitu fungsinya memiliki nilai pasangan, satu pasangan. Nilai Y punya satu pasangan nilai X. Tinggal 10 menit nih. Oke, lanjut. Contoh berikutnya ini. Nah, ini fungsi bukan fungsi bijektif ya. Ini bukan fungsi bijektif karena nilai X ya. Ini harusnya 6 nih. Setiap nilai Y memiliki pasangan lebih dari satu nilai X. Jadi ketika diganti ini harusnya ya. Ini harusnya positif 6. Ini negatif 6 benar. Nah kan ini 0 nih, kepotongan sumbu X dan sumbu Y itu 0 kan. Kirinya kirinya 0 itu negatif, di kanannya 0 itu positif. Nah nilai Y-nya pasti sama ini, karena tingginya di sini. Masukkan aja X-nya min 6. Min 6 ke sini. Min 6 kuadrat berarti min 6 ya. Min 6 kuadrat 36 ya. 36 kurang 2 berapa? Nah, 36 kurang 2 ini 36. 34 ya. Nah, ini berarti tingginya 34. Di sini 34, ini juga 34. Nilai Y-nya sama. Tapi nilai X-nya berbeda. Ini dia katakan bukan fungsi bijektif, melainkan fungsi surjektif. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, aljabar fungsi ya. Oh ini nggak usah, ini pertemuan selanjutnya ya. Cukup sementara itu dulu, menentukan fungsi dan bukan fungsi. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Masih ada sekitar 7 menit. Baru kalian bisa tidur nyenyak. Nggak ada ya? Jadi kita masih tentang pengertian dan sifat fungsi. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa satu angkatan yang saya ajar. Jadi nanti ada berapa puluh siswa nanti saya ajar langsung. Ratusan mungkin ya, mungkin 100 lebih. Gabung sama kelas lain ya. Biasanya saya ambil hari Sabtu juga, nanti diambil di atas jam jam saya ini jam 10 atau jam 9 ke atas nanti. Sabtu depan ya. Ada yang bertanyakan? Nggak ada? Tidak ada, aman ya. Berarti bisa sudah menentukan mana fungsi, mana bukan fungsi. Berarti kalian bisa kerjakan tugas kalian itu nanti, tolong dicatat ya. Yaitu menentukan mana fungsi, mana bukan fungsi di halaman halaman 87 nomor 1. Halaman 87 nomor 1. Saya nggak tuliskan di slide-nya.
Tapi nanti saya akan tampilkan di Google Classroom. Jadi kalian ngumpulnya di Google Classroom. Ini baru satu. Yang kedua yaitu kalian membuat contoh soal, boleh dijawab, boleh enggak, soalnya aja boleh, atau sama persis kayak yang tadi, saya nggak kembali ke slide tadi ya, yang mungkin kalian sudah screenshot, yaitu satu contoh fungsi injektif, satu contoh fungsi surjektif, satu contoh fungsi bijektif. Nah, ini bijektif sudah ada nih contohnya nih. Ini bukan ya, ini bukan bijektif ya. Kayak gini aja sudah contoh nih. Ya kan? Contoh soalnya boleh, jawabannya boleh. Ini sudah merupakan soal dan jawaban. Jawabannya ini bukan fungsi bijektif, berarti fungsi selain bijektif nih, ya kan? Ini soalnya, yang grafiknya. Yang tadi ada diagram Venn yang bulat-bulat tadi, itu juga contohnya. Jadi masing-masing satu. Sama persis dengan contoh tadi silakan, bagi yang sudah screenshot. Bagi yang mau berbeda silahkan, mau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari silahkan. Ada yang bertanyakan tentang tugasnya? Nggak ada, ini mungkin dikumpulnya minggu depan. 1 minggu setelah saya kasih tugas. Saya harap kalian mengerjakan tugas itu jangan ditunda. Kalau sudah bisa mengerjakan, kerjakan. Kalau memang ternyata cuma bisa satu soal, ya kumpul apa adanya. Yang penting mengerjakannya tepat waktu, jangan lambat-lambat. Tapi kalau belum bisa, ya tanyakan sama saya langsung atau tanyakan sama teman kalian yang sudah bisa. Dan jangan ditumpuk tugasnya, karena guru lain pasti ngasih tugas juga. Dan kita nggak boleh menyalahkan gurunya ngasih tugas, karena memang kondisi sekarang ya begitu. Dan walaupun bukan kondisi COVID, ini dunia SMA 1 ya, yang mungkin kalau kalian cerita sama kakak kelas kalian itu tugasnya memang luar biasa menggunung. Pokoknya setiap hari itu tiada tanpa tugas bahasanya, harus ada tugas terus. Jadi ini membiasakan kalian juga untuk memanajemen waktu dengan 15 mapel kelas 10 ya, itu ada tugas semua, itu bisa enggak kalian mengerjakannya dalam waktu yang ditentukan. Ini juga melatih kita nanti ketika di dunia perkuliahan atau dunia kedinasan atau bahkan dunia pekerjaan yang tugasnya kadang nggak nanggung-nanggung. Kadang kita harus tidak tidur berhari-hari untuk mengerjakan tugas itu hanya untuk mencari sesuap nasi ya. Tapi kalau sudah terbiasa dari sekolah SMA 1, ini mungkin bisa terlewati. Yang penting dikerjakan semampunya. Kalau nggak mampu ya jangan dipaksa. Nilainya apa adanya tapi ya gitu ya. Insya Allah semua akan naik kelas, tidak ada yang tidak naik kelas kalau mengikuti peraturan dari sekolah dengan baik, terutama tugas dan kehadirannya. Kalau memang kalian tidak bisa hadir, segera izin dengan guru yang bersangkutan atau wali kelasnya. Itu aja dari Bapak. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, masih ada sisa 2 menit. Silakan. Saya ulang tugasnya tadi halaman 87 nomor 1, itu ada 6 gambar. Tentukan yang mana fungsi, mana bukan ya. Terus soal yang nomor 2, membuat contoh masing-masing satu mengenai sifat fungsi, surjektif, injektif, dan bijektif. Kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di close di end meetingnya. Ya, silakan di end meeting.